Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Genbi, selamat datang kembali ke podcast Genbi Personal Development tahun 2020 yang di seri kedua ini. Kali ini dibantu oleh aku sendiri, Rizal Abdul Mokar, sebagai anggota aktif Genbi Jember tahun 2020 dan juga selaku host pada seri kedua podcast kali ini. Nah, pada podcast kedua kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pentingnya menguasai seni berkomunikasi sebagai kunci keberhasilan. Nah, aku sudah didampingi nih sama tamu spesial yang akan mengisi pada podcast kedua kali ini. Nah, siapakah itu? Ini ada di depanku, yaitu Kak Maria Ismail. Kak Maria Ismail dulu adalah anggota Genbi tahun 2017. Mungkin teman-teman sudah tahu atau belum kenal nih. Mungkin kalau mau kenalan, itu Ismail untuk memperkenalkan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria. Sebenarnya nama saya itu ada nama asli dan nama pena sih. Kalau di sertifikat itu nama aku Maria Tusoleha, tetapi nama pena aku orang-orang semuanya pada tahu itu Maria Ismail. Ismail itu ayahku. Jadi aku dulu Genbi 2017 sampai lulus kuliah. Tahun berapa tuh Mbak sampai lulus? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin, berarti tahun 2019. Iya, 2019. Dan 2021 kan tahun depan, Mbak? Oh iya. Sekarang kesibukannya apa, Mbak? Nggak ada sih kesibukannya selain karena COVID nganggur ya. Juga kayak ngisi podcast, terus ngisi live IG-nya akun Instagram sebelah tentang seni lah intinya ya. Terus juga kadang kalau semisal teman-teman ngisi-ngisi podcast dan webinar kayak gitu-gitu sih. Kalau karena sekarang kan lagi COVID tuh, jadi medianya cuma bisa media digital aja kayak gitu. Kemarin aku lihat itu di apa, musik Di Malam Puisi Jember. Malam Puisi Jember ya, Malam Puisi Jember. Kemarin, sibuk banget nih ya, Kak Maria. Dengar-dengar nih Kak Maria, dulu teman-teman Genbi belajar MC itu di Kak Maria. Nah, itu waktu dulu di Genbi gimana sih waktu di Genbi pengalamannya? Ya, kita mengangkat tema ini juga. Nah, bagaimana mengenai komunikasi waktu di Genbi. Oh gitu. Jadi aku juga berterima kasih karena Genbi dulu ngasih peluang buat aku untuk berproses gitu ya. Selain awalnya memang aku sebelum Genbi udah nge-MC sih sebenarnya, udah mengikuti acara-acara seni atau nge-MC dan lain sebagainya. Nah karena ada Genbi juga memberi wadah yang apa ya, banyak sekali memberi wadah aku untuk berproses selain di PDD gitu ya, di beberapa sisi dan juga biasanya aku nge-MC dan itu apa ya, kalian sangat nggak salah tempat kalau misal kalian di Genbi untuk berproses. Dan kalau bisa sih ya, untuk teman-teman Genbi yang sekarang, manfaatkan apa yang kalian suka, apa yang kalian ingin pelajari di tempat ini, di Genbi ini kayak gitu. Jadi udah manfaatkan semanfaat mungkin Genbi itu gimana untuk berproses kalian. Jadi ya udah, dulu aku bisa MC juga dan belajar komunikasi kayak gini, public speaking juga, itu juga karena Genbi salah satunya. Jadi dari Genbi banget. Nah, ya benar. Jadi sebenarnya komunikasi itu sangat penting gitu kan? Banget. Karena lihat juga perkembangan hari ini dan juga kita sebagai manusia nih Mbak, kan maksudnya untuk kalau ketemu sama seseorang pastinya kita harus berinteraksi dan benar. bagaimana kita mengenalkan diri dan juga mendapatkan suatu informasi juga kan kita harus melalui komunikasi. Nah mungkin itu dari itu sebenarnya ini sudah ada nih pertanyaan dari teman-teman yang akan saya bacakan. Ya, teman-teman di pertanyaan Waalaikumsalam itu sudah curhat Mbak nih, curhat gitu. Ya. Mereka tuh curhat ternyata komunikasi itu juga penting gitu loh. Jadi mereka juga gimana sih cara mengatasi ini, kendalanya itu apa aja, sebagainya. Mungkin mau saya bacakan langsung. Oh boleh. Ya ada nih curhatan pertama. Curhatan pertama. Aku pernah mengikuti sebuah webinar di mana narasumbernya menurutku memiliki
memiliki skill komunikasi yang membuat kita para pendengarnya menjadi nyaman dan arah pembicaranya tertata. Nah, menurut kakak, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif sehingga lawan bicara bisa nyaman saat berkomunikasi dengan kita? Karena terkadang nih kak, banyak ya orang-orang yang pandai berbicara, tapi ternyata lawan bicaranya kurang nyaman dengan apa yang dibicarakan. Oke, langsung jawab nih. Ya, mungkin. Santai aja ya. Ya. Jadi kalau menurutku sih ketika kita berkomunikasi, bagaimana cara orang itu biar bisa nyaman, yang penting kita lihat, kita lawan bicara kita siapa dulu. Kan nggak mungkin kita berbicara dengan orang yang dalam suasana rapat atau lagi santai atau lagi gimana, kan kita harus berbeda. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita itu siapa, suasananya gimana, lingkungannya seperti apa. Kita harus mempelajari itu, kayak gitu. Jadi semisal kayak kita berbicara atau berkomunikasi dengan anak-anak atau dengan orang remaja, dewasa dan sampai seterusnya, kita harus mengikuti gitu. Dan dengan bahasa yang sederhana otomatis. Karena bukan bahasa sederhana saja sih bagiku, komunikasi itu bagaimana si orang yang kita ajak komunikasi paham. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mereka mudah dimengerti. Seperti itu sih. Oh, jadi kita harus tahulah siapa lawan bicara kita. Terus memang nanti usianya lebih tua dari kita ataupun lebih muda, gaya bicaranya juga berbeda. Iya, terus kan nggak mungkin kalau misalnya kita ke desa, kita berkomunikasi dan kita bilang lu gue, nah tiba-tiba kan kayak gitu kan. Maksudnya tuh kita harus tahu situasinya, lingkungannya, siapa yang diajak bicara, kayak gitu. Kayak aku semisal nih komunikasi sama si Irsyad. Iya. Terus tiba-tiba aku komunikasi dengan Mas Pito dalam keadaan dia di kantor, atau dengan Pak Hestu atau dengan siapapun itu, berbeda gitu ya, orang yang lebih tua. Otomatis kan sikap aku juga melihat situasinya itu seperti apa, terus bagaimana orang itu nyaman ketika kita berkomunikasi, seperti itu sih, Sat. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut aja. Ada, soalnya masih banyak curhatan ini yang harus dibalas sama Marian. Iya, soalnya memang komunikasi itu sangat urgent sekali sih bagiku, Sat. Karena contoh nih ya, orang pacaran aja ya, kita salah ngomong, pengen beli makan es, tiba-tiba sama pacarnya dibelikan kopi, wah buyar itu dah. Nggak sejalan. Iya, maksudnya bisa marahan karena hanya kopi dan salah komunikasi kayak gitu kan. Bagaimana ya kak cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda karakter dalam berkomunikasi, misalnya introvert ataupun extrovert, terutama dengan orang yang baru kita kenal. Terkadang saya sendiri ini sulit berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal, sehingga orang-orang itu menilai saya cuek dan tidak peduli pada saya. Saya ini hanya bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi kaitannya bagaimana kita mengenalkan diri kepada orang yang misalnya introvert ataupun extrovert. Oh gitu. Jadi bagiku ya, setiap orang itu bukan ekstrovert dan introvert. Maksudnya gini, kalau semisal kita punya teman yang dia pendiam, otomatis kita yang harus kayak mancing gitu loh. Makanya dari itu ketika kita komunikasi, kita harus buat mereka nyaman dulu dan percaya. Irsyad punya teman, tiba-tiba dia baru, dia pendiam gitu. Otomatis Irsyad harus punya inisiatif untuk ya apa caranya kita si Mas ini atau Mbak ini bisa nyaman dulu ya, nyaman dulu. Nyaman dulu. Nyaman dulu, habis itu kan enak kalau orang udah nyaman dan merasa aman dan merasa oh iki temanku gitu. Dia akan dengan sendirinya akan berkomunikasi dengan ya udah bebas nyaman kayak gitu sih. Saat bagiku sih yang penting kita bikin orang itu nyaman dulu sih. Nyaman dulu ya. Iya. Nyaman dulu. Nyaman dulu. Nyaman dulu, habis itu kan enak kalau orang udah nyaman dan merasa aman dan merasa oh ini temanku gitu. Dia akan dengan sendirinya akan berkomunikasi dengan ya udah bebas nyaman kayak gitu sih. Saat bagiku sih yang penting kita bikin orang itu nyaman dulu sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang dianggap sebaliknya Mbak, dianggap cuek nih sama orang-orang ya, kayak misalnya kita mengenalan, terus kita jawabnya cuma kayak sederhana gitu doang, nggak terlalu agresif gitu. Oh bukan agresif, agresif jadi apa? lebih kayak nggak terlalu memperhatikan bahasa kayak gitu ya. Bagiku gini, paksa dan latihan. Soalnya gini, ada memang yang orang punya karakter memang pendiam, maksudnya
ada yang introvert dan ekstrovert bagimu kan katanya tadi itu. Ya semampunya dan latihan, kalau semisal ada temen ya nyapa gitu loh. Bagiku sih gitu, komunikasi itu sangat penting dan latihan. Paksa. Oh, aku pengen koncoku mau berkomunikasi sama aku dan nyaman, ya udah kita juga terbuka gitu. Walaupun itu sangat susah ya bagi orang introvert dan pemalu yang cuek itu, bagi paksa latihan. Soalnya ada juga temanku yang kayak gitu jadi dia tuh pemalu banget dan nah orang-orang yang kayak kita tuh yang suka ngomong serius dan wes nggak lihat sikon gitu tiba-tiba terus aja ngomong, itu ngebantu mereka buat nggak apa-apa, kamu speak up aja, kamu bicara aja kayak gitu. Baik Kak, kita lanjut lagi. Ini ada masih banyak curhatan kan, kita lanjut lagi. Ini ada lagi nih, ini lumayan bagus juga curhatannya sih ya, curhatannya bagus. Banyak yang curhat ya anak Genbi ya. Kayaknya banyak pikiran, Mbak. Oh, banyak pikiran karena prokernya atau gimana? Gue nggak tahu saya. Lu ketawa ya. Ini ada nih, apakah diksi dan intonasi sangat penting dalam seni berkomunikasi? Lalu bagaimana tepatnya agar saat berbicara dengan audiens di saat tempat seminar ataupun saat kita ingin melakukan presentasi itu tidak membosankan dengan intonasi dan pilihan kata-kata yang kita gunakan? Oke. Nah, di sini saya menanyakan karena saat saya presentasi di dalam kelas contohnya, seringkali merasa bosan dengan gaya penjelasan yang dilakukan oleh pemateri. Mungkin dengan cara ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Intonasi dan bahasa ya? Ya. Benar. Ya. Public speaking. Jadi sangat penting banget, Ya. banget. Contoh nih ya, ketika aku bilang banget. Kamu tertarik nggak sih kalau misalnya ada orang yang bilang itu datar gitu? Nggak ngantuk? Ya ngantuk juga. Ngantuk ya, maksudnya membosankan gitu ya. Jadi intonasi dan bahasa atau diksi yang kita pakai itu sangat penting ketika kita berkomunikasi dengan orang. Kalau semisal mereka tuh nggak paham dengan bahasa yang kita ucapkan kayak gitu, pesan yang kita ingin sampaikan kan nggak bisa keterima kan kayak gitu. Jadi sangat penting sekali, apalagi intonasi nada kayak gitu. Semisal datar, raja flat, audien atau si pendengar kayak gitu tuh merasa bosan dan nggak asik gitu loh. Maka dari itu kan bahasa itu juga ada kayak komunikasi itu ada yang verbal dan non verbal kan gitu ya. Jadi intonasi, mimik dan semuanya itu mempengaruhi kita ketika orang mendengar kita. Mereka tertarik nggak sih mendengar kita itu karena gimmick kita gitu loh, gestur kita, intonasi yang kita keluarkan, bahasa, diksi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita memainkan kata, bahasa, nada, gestur seolah-olah biar mereka nggak bosan gitu dan mereka sangat nyaman dan menikmati, asik gitu ketika kita komunikasi atau berbicara kayak gitu sih. Latihan itu juga penting ya, latihan waktu sebelum kita melakukan presentasi ataupun seminar tadi. Penting. Sehingga terasah tadi. Iya, kalau semisal awal-awal ya nggak apa-apa kalian. Soalnya temanku juga dulu tak gituin kan, dia flat gitu kan. Gimana sih caranya biar presentasi itu nggak membosankan? Latihan kayak koco. Kamu punya kaca kan? Ya udah latihan. Yang penting kamu yang pertama paham materi yang ingin disampaikan kalau masalah presentasi gitu ya. Soalnya orang akan pede. Yang pertama percaya diri. Kalau orang pede itu enak ketika komunikasi. Kenapa orang itu nggak bisa pede? Biasanya juga karena dia materi yang dia kurang dipahami kayak gitu sih. Media online menurut saya membuat komunikasi kurang hidup. Ada beberapa oknum terkadang hanya masuk ke room seperti video conference tanpa mendengarkan, bahkan langsung menghilang yang menjadikan alat komunikasi tidak maksimal. Hal tersebut sering kita jumpai di beberapa rapat, webinar, ataupun lainnya. Nah, saya mau tanyakan bagaimana ya Kak Maria cara membangun komunikasi dalam digital nih, daring. Online ya. Ya pemateri memang harus inisiatif gitu ya. Maksudnya tuh kadang kan bosen ya lihat muka aja kayak gitu kan. Kalau bisa sih punya metode sendiri atau dipanggil satu-satu, di absen lagi gitu loh. Ketika udah menyampaikan sesuatu dipanggil lagi namanya. Biasanya kan kalau semisal kayak ada absensi kayak setiap berapa menit sekali ketika kita rapat dipanggil nama satu-satu. Kalau semisal podonya out kayak itu berarti kan
ada interaktif. Jadi kayak ya. mereka mendengarkan kayak gitu kan. Dan cara orang mendengarkan dan belajar juga ada yang berbeda-beda kayak gitu. Bagiku harus punya inisiatif untuk membangun suasana apa sih Di room, room kayak gitu tuh semenarik mungkin kayak gitu sih. Nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Setiap kali pertemuan kalau bisa tuh ada yang berbeda, entah tiap berapa menit manggil namanya kayak atau apa kayak gitu ya. Harus punya inisiatif gitu loh. Berarti misalnya nanti jadi pemateri, berarti jadi pemateri iya. terus menanyakan ke Siapa Auden, langsung panggil nama. langsung dipanggil nama, terus gimana pendapatnya? Ya, soalnya nama itu sangat mempengaruhi kita untuk tiba-tiba nih, semisal webinar gitu ya, atau ada rapat gitu. Kalau semisal cuma nggak dipanggil nama, kita kan kayak halah duduk aku aja gitu. Kalau dipanggil namanya satu-satu gitu tuh, oh iya aku diabsen, oh aku dianggap ada kayak gitu loh. Itu sih. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi dengan adanya interaktif antara pemateri dan juga antara Auden itu dapat memicu. Iya, yang penting harus punya inisiatif lah gitu ya. Kemudian ini ada curhatan mungkin terakhir sih, dan ini lumayan juga kayaknya ini mau kerja ini. Mau daftar kerja. Ini curhatannya gini Kak. Bagaimana tips berkomunikasi dengan atasan atau pada saat tes wawancara? Oh gitu. Kalau bagiku sih bagaimana tips berkomunikasi dengan atasan atau pada saat tes wawancara. Jadi karena aku sebelumnya masih kerjanya tuh bukan wawancara yang seperti di kantor gitu. Aku kan gini, ini menurut pengalamanku loh ya. Aku bekerja kemarin kan di EO, membuat mereka nyaman dan kita paham materi kita. Biasanya sih ya, kalau untuk tes wawancara sendiri aku nggak terlalu paham. Karena aku belum berkali-kali tes wawancara kayak gitu. Aku nggak berani ngasih tips ini soalnya kan aku kemarin itu kerjanya di EO. Modelnya itu kalau kayak gini, aku bingung teman-teman itu maksudnya wawancara di mana. Contoh kalau misal PT, CV kayak gitu itu kan HRD kan yang biasanya direksi kita kan kayak gitu, ada sendiri tips-tipsnya. Tapi kalau bagiku ya, ketika kita berkomunikasi dengan atasan, yang penting kita percaya diri. Yang penting kita percaya diri, kita paham dan kita menjual diri. Yang maksudnya menjual diri itu apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, membuat si atasan itu percaya bahwa kita tuh bisa dan bisa bekerja di tempat itu kayak gitu sih. Mungkin itu saja dari curhatan teman-teman. Ini masih ada banyak. Ini kalau aku scroll nih kayaknya sampai 1000 bisa bundle jadi skripsi. Waduh, judulnya seni berkomunikasi. Padahal ada bukunya loh itu. Nanti diisi Curhatan teman-teman ini ya. Mungkin ada pesan ini Kak untuk teman-teman Sobat Gimbi yang sudah bertanya, dan juga bagaimana nanti yang tadi disampaikan oleh Kak Maria, pentingnya komunikasi agar kita bisa capai keberhasilan. Jadi kunci keberhasilan kita untuk apa saja bagiku, soalnya hal sepele pun bisa gugur itu hanya karena komunikasi yang salah, miskomunikasi kayak gitu. Itu sangat penting. Dan untuk teman-teman Genbi juga bagiku, maupun dia dengan karakter yang introvert katanya dan ekstrovert, itu nggak ada. Yang penting kalian mau belajar dan ngomong, banyakin wawasan juga kan ya. Kalau orang komunikasi kan nggak mungkin wawasannya cuma itu aja. Kelihatan loh orang yang wawasannya cuma gitu-gitu aja. Ketika kita mau berkomunikasi, kita bakal nggak percaya diri karena nggak paham sama lingkungan itu ngebahas apa sih kayak gitu kan. Jadi bagiku terus belajar, manfaatkan Genbi ini untuk kalian berproses, dan terus semangat belajar berkomunikasi yang baik, dan harus punya seni kayak gitu. Seni berkomunikasi yang menurut teman-teman bikin nyaman lah intinya kayak gitu. Bukan nyaman seseorang, dia nyaman dulu, habis itu bikin nyaman seseorang ketika berkomunikasi. Pendekatan ya. Pendekatan IM. Apa sih, Sat? Terima kasih ya Kak Maria sudah meluangkan waktunya nih, dan juga beri
sharing pengalaman Iya, benar. yang komunikasi dan juga ada pesan juga. Mungkin nanti bisa diterapkan sama teman-teman sobat Genbi ya di Iya. setelah lihat podcast berdua ya berdua. Oke teman-teman sobat Genbi, mungkin ini dulu podcast pada seri kedua kali ini. Mungkin teman-teman yang memang masih kepo nih tentang seni berkomunikasi bagaimana, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat komentar YouTube. Kita aktifkan kolom YouTube di podcast kali ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman memang ingin memperdalam lanjut, bisa dilakukan di kolom komentar tersebut. Nah, sekian dari saya sendiri, kemudian dari Kak Maria juga. Sampai jumpa di podcast Genbi Personal Development selanjutnya. Sampai jumpa. Oh, ya.